Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam, malam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, malam, Bang. pada pertemuan malam ini ya, kita akan membahas terkait dengan analisis kasus pertanahan. Tapi sebelum saya lanjutkan materi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, Ya, misalkan nanya teknis teknis ujiannya gimana ya Pak ya? teknis ujiannya nanti kalian akan mendapatkan dua lembar jawaban ujian atau LJU ya. Ada soal A dan soal B. Untuk waktu ujiannya lebih kurang 75 menit untuk dua model soal. Jadi soal A dikerjakan di LJU A, soal B dikerjakan di LJU B. Eh, Terbuka atau tertutup ya Pak? Maunya gimana? Ya maunya terbuka dong Pak. Sebelumnya maaf ya Pak, kamera saya tiba-tiba nggak bisa nyala nih Pak. Rusak. Ya, ya terbuka terbatas ya. Jadi tidak diperkenankan membuka device. Oh jadi terbuka terbatas itu termasuk semua materi yang kita bawa atau gimana ya Pak? Jadi kayak buku boleh. Boleh, boleh. Tapi HP, laptop, tablet dimatikan ya. Jadi tidak diperkenankan untuk dipergunakan. Ini kayaknya berlaku tidak hanya untuk mata kuliah ini, tapi untuk seluruh mata kuliah di prodi ini. Gitu. Oh iya Pak, kalau itu kan memang standar. Maksud saya kan kalau terbuka itu kan ya sekedar buku yang kita bawa dan materi yang kita bawa. Kalau misalkan emang masalah tablet itu kan berbeda Pak ya dengan apa namanya eh sifat yang terbuka. Ya, terbuka terbatas. Jadi memang yang terbuka terbatas. Terbatas tidak diperkenankan menggunakan elektronik, alat elektronik. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, lebih kurangnya coba dilihat di tata tertib ujiannya itu. Insya Allah Oh sudah ada iya, yang tadi siang saya share ya. bentar Pak, bukannya mohon maaf Pak ya, beberapa mata kuliah itu kan 120 menit ya Pak. Ya tergantung, tergantung bobot soalnya. Kalau ternyata soalnya cuma dua, mau 120 menit. Oh baik Pak, makasih Nah, Pak. kan tergantung soalnya. Ada yang ujian malah cuma 60 menit. Oh Tergantung. gitu. Tergantung Iya Pak. jumlah soalnya. Dan juga yang menguji. Soalnya ada mata kuliah yang sependek sepengetahuan saya yang ujiannya 120 menit cuma ada dua di seluruh mata kuliah ini. Satu kode etik karena ada tiga lembar jawaban ujian dan tiga-tiganya diuji oleh tiga dosen yang berbeda, dan satu lagi praktek hukum waris karena ada tiga model ya, hukum Islam, waris BW, waris adat, jadi ada tiga, itu 120 menit. Selebihnya itu kurang dari itu. Normalnya memang 90 atau 75 menit. Gitu. Tapi tergantung tingkat kesulitan dari soalnya. Kalau analisis ya saya rasa nggak mungkin 60 menit, pasti lebih. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, tadi saya chat di Zoom ya. Kalau bisa kalian gunakan dua device. Kalau yang pakai laptop, pakai satu aja nggak masalah. Tapi kalau yang pakai HP, mungkin coba cari satu device lagi karena satunya kalian lihat di Zoom, satunya lihat di browser, gitu ya. Nah, silakan kalian persiapkan device kalian untuk eh, login ya di browser ya. Kalian ketik aja ini. Saya masukkan di chat ya. Sorry. Nah, oke. Ini adalah keseruan materi, insya Allah ya, mewakili keseruan materi yang ada di dalam perkuliahan dari awal sampai pertemuan hari ini ya. Oke, kalau yang sudah buka browsernya, silahkan isikan game pinnya ya, 69255. Untuk usernya terserah kalian mau menggunakan user apa aja. Yang tiga terbesar ada hadiah ya dari saya.
ini kayaknya ada batasan sekarang, jadi mungkin ada yang nggak bisa join ya nanti ya, mungkin, tapi nggak tahu lagi. Nggak bisa, Pak. Kenapa kok nggak bisa? Ini sistemnya diperbarui ya tahunnya, jadi ada Ya, batasan rusaknya. Tapi kalau masih segini masih bisa kok harusnya. Nah ini sudah nggak bisa, masih bisa nih. Ada yang belum login atau di skip aja? Saya, Pak. saya Tadi Pak, saya Pak. bisa juga. Ada yang pernah main Kahoot sebelumnya atau yang belum pernah? Pernah, Pak. Yang belum Saya pernah ya? belum pernah, Pak. Nickname Pocong Kidal, Pak. Ya, nanti di layar kalian itu ada pertanyaan ya di layar Zoom ya. Di layar Zoom kalian itu ada pertanyaan eh, dan ada opsinya. Opsinya ada pilihan gitu ya. Jadi ada bisa 2 sampai 4 opsi. Kemudian di device kalian yang login di Kahoot.it ini itu adalah pilihannya. Ada 4 warna ya, merah, hijau, biru, kuning, dan disertai dengan simbol gitu ya. Misalnya ada yang buta warna bisa cek di simbolnya aja gitu ya. Tinggal diklik aja yang ada di device kalian gitu ya. Oke, saya mulai ya. Oke, aja banyak anaknya. Hmm, 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 hmm. Mana nih? Habis. Oke. Nah, ya. Jadi misalnya nih, nah di gambar ini itu lokasinya di mana gitu ya. Nah, pertanyaannya di atas nih. Nah, jawabannya di bawah. Di HP kalian cuma ada warna dan simbol, tinggal diklik aja salah satu. Sebelah kiri adalah waktu yang tersedia, sebelah kanan adalah yang sudah menjawab. Oke, bisa? Masih percobaan. Oke, nah ini langsung keluar di device-nya ya, device kalian gunakan. Di situ kalau kalian menjawab warna merah atau segitiga, jawabannya sudah benar. Kalau di layar kalian ada tanda hijau, berarti jawaban kalian benar. Kalau tanda merah, berarti jawabannya salah gitu ya. Nah, ini ada yang jawabnya masih salah, ada 5 orang. Ini kan di mungkin nggak tahu ini mahasiswa Erlangga atau bukan, masa nggak tahu ini gimana gitu ya jawabannya kok Ubaya gitu ya. Kayaknya Ubaya ada danaunya. Gitu ya, bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, kayaknya Anita yang jawab Ubaya. Lanjut. Nah, ini langsung ada ya. Jadi eh inilah ya. Nanti Rin ini yang bisa nomor 1. Oke, lanjut. Ya, jawabannya Bu Sri Winarsi ya. Jadi kalau misalnya kalian kena cekal, bukan berarti kalian nggak bisa ikut ujian, tapi silahkan mengurus dengan alasan tertentu gitu ya ke Bu Sri Winarsi. Oke ya, namanya adalah Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ya, bukan Undang-Undang Pokok Agraria.
Wah, kayaknya saya sudah berapa kali mengingatkan ya di kelas bahwa namanya adalah Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya bisa disebut sebagai UUPA. Ya, objek kajiannya bisa kita singkat sebagai baraka ya, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan apa yang disebutkan di pasal 1 UUPA. Kalau mau ditanyakan langsung tanya ya. Ya, banyak yang salah ini. eh ada yang tahu nggak Fritsland sama on Fritsland bedanya? Atau artinya deh, artinya aja. Fritsland, Fritsland. Fritsland itu dari bahasa Belanda. Tanah bebas. Ya, free itu bebas ya. Land itu tanah, Ya, jadi tanah bebas. Sama on, kalau bahasa Belanda, on itu tidak ya, kayak on warga, on oh, Pak. bekwam. Ya, ya, Pak, permisi Pak. Saya keluar nggak bisa masuk lagi Pak tadi. yes, bukan rezekimu berarti. Aduh. Oke, lanjut ya. Ya, jawabannya mitos. Kenapa kok mitos? Sama nggak? Karena Tidak. hak wilayah masyarakat hukum adat nggak sama dengan hak menguasai negara atas tanah. Iya, masih ingat hierarkinya nggak? Nomor satu apa? Nomor satu, hierarki hak penguasaan tanah di Indonesia itu. Nomor satu apa? Nomor satu, Hak bangsa Indonesia atas tanah. Kira dia terus nomor dua, Hak menguasai negara atas tanah. terus yang ketiga. Hak Hak wilayah wilayah masyarakat hukum adat. Yang keempat, hak perkara atas tanah. Nggak sama berarti masyarakat. kan. Jadi kan hak menguasai negara dulu baru hak wilayah ya. Lanjut. Ya, padahal baru tadi diomong konflik land domain ya kan, bukan kebijakan, itu kan jenis tanah ya. Yang lain kebijakan tuh. Ini sambil belajar. Nah, fidusia. Kenapa fidusia? Karena fidusia itu baru diperkenalkan di Indonesia di tahun 99. Jadi tidak ada di zaman kolonial. Itu adalah perkembangan ya, kebutuhan masyarakat sebagai alternatif dari gadai ya.
Ya, PPAT, tapi masih ada yang salah ya. Jadi kalau untuk tanah memang hanya dapat dilakukan oleh PPAT untuk transaksi tanah, kecuali lelang ya. Kalau lelang dilakukan oleh pejabat lelang. Ya, yasan itu adalah tanah dari hukum agraria adat, setara dengan hak milik ya kalau sekarang. Ya, atau ini bahasa Belandanya ya, jadi asas pemisahan horizontal ini. Nah, oh, banyak yang salah ini. Apa bedanya tanah ulayat sama hak ulayat? Ada yang mau komentar? Bedanya tanah ulayat sama hak ulayat. Mana? Karena tanah ulayat itu tidak sama dengan hak ulayat. Tapi apa bedanya? Izin menjawab bisa, Pak. Ya, monggo Mbak. Tanah Siap. ulayat merupakan bagian dari hak ulayat. Jadi kalau tanah ulayat itu kan objeknya, objek dari hak ulayat. Hak ulayat sendiri itu adalah kewenangan, itu Kewenangan. masih sebagai hak penguasaan gitu ya di dalam Ya. eh, apa namanya hak ulayat itu ada tanah ulayat gitu ya. Jadi beda, hati-hati. Nanti misalnya kalian entah nulis jurnal atau nulis tesis, hati-hati karena beda. Ya, hak milik itu bukan masuk sebagai macam atau jenisnya ya. Jadi jenisnya hanya ada tiga, yaitu tetap, sementara, dan yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Kalau hak milik itu masuk sebagai hak atas tanah yang bersifat Tetap. oke, undang-undang ya sudah banyak benar ya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Tapi jangan lupa ada tambahan ya untuk objek pengadaan tanah ini di Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oke, ini ya, peristilahan saja ada dua jawaban yang benar ya. Kadastre itu dari bahasa Belanda, legal kadastre dari
bahasa Inggrisnya. Kalau fiskal kadaster ada yang mau sih komentar nggak? Apa maksudnya fiskal kadaster? Yang warna biru ini. Sama-sama pendaftaran tapi apa bedanya? Izin menjawab ya Pak ya. Seingat saya kalau fiskal kadaster itu hanya sebagai bukti pajaknya gitu ya Pak ya. Jadi bukti pembayaran pajak. Ya, pendaftaran terkait pajak berapa yang harus dibayarkan kepada pemerintah Hindia Belanda, gitu ya. Kalau yang legal cadastre dan recadastre, jangan lupa ada outputnya berupa sertifikat ya. Kalau domain verklaring apa? Yang warna merah, domain verklaring. Itu kalau nggak salah ini nggak sih Pak, kan si Tanah negara. iya, si Bumi Putra disuruh apa namanya membuktikan kalau misalnya dia itu punya hak atas tanah dengan sertifikat. Padahal kan dia di sini kan hanya punya fiskal kadaster. Karena itu tanahnya belong tuh tanah negara. Kalau nggak salah gitu nggak sih Pak? Dimiliki oleh negara ya. Jadi Ha. domain itu kepemilikan, verklaring itu pernyataan. Jadi pernyataan kepemilikan. Kalau penduduk Bumi Putra tidak mampu membuktikan bahwa itu adalah miliknya, itu akan dimiliki oleh negara. Makanya kan dulu konsepnya negara itu atau pemerintah India itu memiliki tanah, gitu ya. Tapi kalau sekarang kan menguasai tanah beda ya. Oke, lanjut. Ya, semua jawaban benar ya untuk pertanyaan ini. Cuma yang saya minta sebenarnya urutannya gimana ya? Urutannya nomor satu apa tadi? Hak bangsa Indonesia atas tanah. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, Pak. pasal satu ya. Terus, Hak menguasai negara Hak atas menguasai tanah. negara atas tanah. Negara atas tanah. terus yang ketiga, Hak Hak ulayat ulayat masyarakat masyarakat hukum hukum adat. adat. ya. Terus terakhir Hak hak perseorangan. di pasal 4 ya. Ini saya bukan nyuruh ngafalin, tapi seharusnya sudah bisa dihafal gitu ya. Semoga kalian bisa bedakan. Tuh, sama ya. Sama ya. Asik aja. Ya, loh. Nggak sama ya. Jadi tanah ulayat itu lebih luas dibandingkan dengan hak komunal. Tapi perlu diingat hak komunal ini eh sudah bukan sudah tidak berlaku, sudah tidak diberlakukan lagi. Tapi kalau yang sudah ada diakui gitu ya. Sesuai dengan Permen ATR 18 tahun 2019. Nah, banyak yang salah. Usaha ya, ini kayaknya saya juga berapa kali mengingatkan jangan terkecoh dengan istilah usaha di sini ya. Usaha di sini maksudnya adalah tanahnya diusahakan, bukan orang yang melakukan usaha. Jadi kalau usaha di sini bisa di dalam arti adalah pertanian ya, pertanian dalam arti luas, pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan ya. Kalau rumah tinggal apa haknya kira-kira? Dikasih apa? Untuk rumah Milik Pak. tinggal. Hak milik bisa, Milik bangunan Satu. bisa ya. HGB. Kalau perkantoran SHM, HGB, Hak Guna Bangunan. bisa, hak pakai bisa. Kalau perhotelan
Hak guna bangunan nggak pakai. HGB itu Pak. HGB atau hak pakai ya. Kalau kalian punya sertifikat dijaminkan apa? Gitu. Kalau sekarang, ya lu banyak yang salah nih. Kalau kalian punya sertifikat atas tanah itu dijaminkan dengan hak tanggungan. Hak tanggungan. Banyak yang salah ini. Kalau fidusia itu bukan tanah ya, dalam arti maksudnya hak atas tanah ya, bukan hak atas tanah, tapi benda di atas tanah, misalnya bangunan. Bangunannya aja nih, ya pakai fidusia bisa. Tapi fidusia kan bisa untuk benda bergerak, bisa benda tidak bergerak, ya. Kalau hipotek itu sudah tidak berlaku lagi untuk tanah setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Jadi setelah tahun 96 itu yang digunakan hanya hak tanah saja, gitu ya. Hipotek apakah masih berlaku? Masih, tapi untuk kapal, kapal dengan bobot minimal 20 meter kubik. Kalau gadai, gadai itu bendanya benda bergerak ya. Eh, misalnya apa HP, emas, apa lagi? TV, laptop, kamera, nah, pakai gitu ya. Hati-hati. Nanti semasa depan kalau lulus kalian soalnya ambil penjaminan. Kalau lulus, nanti doakan lulus. Amin. Ya, dia salah juga. Di Permen 18 2019 ya. Untuk Permen 599-nya sudah nggak berlaku. Sebenarnya sudah tidak berlaku sejak tahun 2015 ya. Kalau kalian jawab yang Permen 599 udah nggak bisa. Yang benar yang 18 tahun 2019 ya. Ya, itu ya lumayan lah banyak yang benar ya. Tadi kan sudah saya singgung. Oke, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 61 ya. Jadi undang-undangnya masih berlaku sampai sekarang. Kalau Undang-Undang 2 tahun 2012 itu bicara mengenai pengadaan ya, tidak Kepentingan umum. bicara bukan pencabutan. Ya, pusat perbelanjaan bukan termasuk ya, bukan termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena objeknya terbatas. Untuk bahas ini kalian harus melengkapi dengan Undang-Undang berapa itu? Eh 20 tahun 11 tahun 2020 ya yang Cipta Kerja yang sudah diubah itu ada tambahan di pasal 10 itu terkait kegiatan apa saja yang masuk sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kalau jawab merah kalian kebangetan. Jangan jawab merah.
Nah, nggak bisa ya, karena tanahnya hak pakai yang dimaksud di sini hak pakai apa? Kalau dilihat dalam PP 18 tahun 2021. Di atas hak pengelolaan. Hah? Hak pakainya Pemkot ini loh. Hak pakai yang mana? Kan hak pakai ada dua tuh. Hak pakai apa? Kenapa? Publik, Pak. Hak pakai publik ya, atau hak pakai yang selama dipergunakan. Jadi tidak bisa dijadikan jaminan utang. Ini ada kasus ini kemarin di kabupaten mana itu? Yang tanahnya Pemkap dijadikan jaminan bank itu loh. Seperti nggak kan? Di Meranti, Pak. Kabupaten Meranti, Pak. Iya. Ya, Pak. Ada yang tinggal di Merak. Kantor PU ya, Pak. Ya, itu kan ya jadi lucu gitu ya. Ini ya nggak tahu ya yang salah siapa banknya kok mau gitu ya Pak, mungkin nggak belajar di UNER mungkin ya itu UNER. Jadi hak pakainya itu nggak bisa, cuma bisa dipakai aja, nggak bisa dijadikan jaminan utang ya. Hati-hati kalian kalau jadi legal bank. Nah, nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Yang jawab nih sama nih, setengah-setengah soalnya. Kenapa kok nggak boleh? Kalau yang boleh saya nggak tanya, ya mungkin sudah paham. Yang nggak boleh, kenapa kok nggak boleh? Atau yang saya tanya yang boleh deh. Kalau misalnya boleh, hak atas tanah apa yang bisa dikasih kepada orang asing? Hak Hak sewa, pakai. hak pakai. Sewa pakai. Selain hak milik, Pak. Selain hak milik, Hak Pak. milik. Ya, berarti kan boleh gitu ya. Bisa hak pakai, hak milik atas satu nama susun yang berdiri atas tanah hak pakai, sama hak sewa ya. Asal orangnya itu memberikan apa ya, alih teknologi atau melakukan investasi di Indonesia itu boleh gitu ya. Bukan berarti nggak boleh ya. Jadi diperbolehkan. Ini bukan pertentangan dari pasal 9 UPA loh ya. Pasal 9 itu menyebutkan hubungan sepenuhnya dengan hak milik itu adalah warga negara Indonesia. Tapi bukan berarti warga negara asing nggak bisa gitu ya. Bisa tapi dengan hak pakai ya. Ya, di PP yang terbaru ya, PP 18 tahun 2021, yang mana PP ini mencabut PP 103 2015. Ya, jadi yang dipakai adalah yang terbaru 1821. Ya, land reform itu bagian ya, bagian dari agrarian reform ya, bisa disebut. Ya, pemberian tanah untuk orang asing bukan ya, land reform ini lebih ke arah eh, tanah pertanian ya, jadi pemberian tanah pertanian.
Ya, tanah negara ya. Kalau yang di PP terbaru ini terlepas dari itu ya, karena ini masih ya kalau kalian salah ya saya maklum ya. Di semester depan itu ada mata kuliah terkait dengan hal itu. Di perkembangannya HGO itu bisa berdiri atas sana HPL gitu ya. Cuma itu kan bisa dibilang ada penyimpangan. Ya, penyimpangan seperti apa nanti semester depan aja kalau lulus ya. Sekarang kejauhan nanti ceritanya. Ya boleh ya, karena tanah sekarangan atau untuk perumahan. Ya, ah, salahnya. Hak pengelolaan itu merupakan hak publik ya, jadi tidak bisa dimiliki oleh subjek hukum privat. Nah, di pilihan sini hanya ada subjek hukum privatnya adalah warga negara Indonesia. Jadi warga negara Indonesia itu tidak dapat menjadi pemegang hak pengelolaan ya. Ya, nggak bisa ya, karena PT bukan merupakan subjek dari hak milik. Coba lihat pasal 21 UPA. Ya nggak bisa ya, HPL itu sama sebenarnya prinsipnya. Dia tidak ada jangka waktunya, tapi hanya bisa digunakan dan juga dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Nah, ya karakteristik dari keputusan tata usaha negara itu adalah individual, konkret, nah, bukan abstrak. Kalau abstrak itu umum berarti. Ya, tiga-tiganya bisa ya. eh, Kementerian, kemudian Kanwil dan Kantor Pertanahan tergantung jenis hak atasnya dan berapa luasnya. Sudah baca nggak yang saya tugaskan itu? Peraturan Menteri ATR yang terkait dengan pelimpahan kewenangan. Coba dibaca ya. Itu ada spesifikasi misalnya hak milik luas sekian itu kewenangannya siapa gitu. Terus hak guna usaha luas 20.000 itu kewenangannya siapa gitu ya. Itu beda-beda.
Ya, notaris ya, boleh notaris. Nah, banyak yang salah. Kenapa kok nggak boleh? Alasannya apa? Karena absente, Pak. Ya, ingat ya, tanah absente itu tanah yang berada di luar apa? Luar apa? Kecamatan. Batas kecamatan. Ini berlaku untuk tanah pertanian ya. Jadi tanah sawah, tanah masuk tanah pertanian, kalian nggak boleh mentransaksikan tanah di luar batas kecamatan KTP orang yang bersangkutan. Kalau ada yang terjadi PPAT mungkin sudah terbiasa, ada belangko pernyataan bahwa tanah yang saya beli itu bukan termasuk sebagai tanah absensi. Ya, jadi nggak boleh. Tapi kalau untuk tanah perumahan yang tadi pertanyaan yang di awal, nggak masalah gitu. Tapi untuk tanah pertanian ada batasannya. Di mana diatur? Di mana diatur tanah absensi atau tanah guntai? Iya, nanti cari ya. Ya, 160 tahun, Nek. Ini ininya ya. Jadi agak aneh gitu. Tapi nggak tahu lah. Itu mungkin IKN itu daerah khusus ya. Jadi ada perlakuan khusus mas. Ini juga sama nih. Mungkin ada yang tertarik bahas masalah pajak. Ya, diskon pajaknya 350%. Kok bisa gitu ya. Nah, nanti kalau kalian ngambil hukum pajak ya. Kayaknya di semester depan. Ya, kalau untuk menerbitkan sertifikat hanya bisa dilakukan oleh satu, untuk kepala kantor pertanahan. Karena sertifikat itu kan kutipan dari buku tanah. Ya, buku tanahnya disimpan di kantor pertanahan kabupaten kota. Ya, beda kayak yang tadi, kalau keputusan tata usaha negaranya atau SKPH-nya boleh ketiganya, tapi kalau sertifikat ada satu. Ya, warisan. Karena warisan bukan perbuatan hukum, tapi peristiwa hukum ya. Dia otomatis. Kalau perbuatan kan ada benda. Gitu. Nah, terus lagi. Ya, ada dua jawaban di situ. Yang benar ya, hak milik dan hak guna usaha nggak bisa.
Ya, tadi udah saya singgung ya, HPL itu tidak ada jangka waktunya. Jadi hanya bisa digunakan dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Terakhir ya. Oke, yakin lulus lah. Ya, saya doakan. Kalau pasrah ya harus diikuti dengan ikhtiar ya. Oke, tiga terbesar. Juara ketiga ada Mbak Anita, kedua ada Marvel, dan pertama ada siapa ini? Rin. Rin siapa nih? Rin siapa nih? Saya Pak Syera. Oke, jadi bisa. Ini kelas Marvel kelas malam, Anita pagi. Kalau Mbak Rin Saya kelas kelas pagi, Pak. kelas pagi. Hari Rabu, hari Rabu ya, Insya Allah saya kasih hadiah. Kalau Marvel nggak tahu saya kapan ketemu. Ya, oke sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hadiahnya auto A ya, Pak? Nggak ada ya, kan ada kita ujian. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini terkait dengan politik pertanahan? Lebih kurang itu prinsip-prinsip dan basic-basicnya ya untuk pegangan kalian. Sebagian saya ambil dari soal ujian PPAT yang real ya. Jadi ada beberapa soal itu saya ambil. Biar kalian latihan nanti kan harapannya setelah kalian lulus ya, lulus dari notaris kan nggak cuma jadi notaris, tapi kan juga PPAT. Saya juga ngomong duitnya banyakkan PPAT dibandingkan notaris gitu ya. Jadi rugi kalau kalian sudah lulus MKN tapi nggak ngambil PPAT. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini untuk materi politik hukum pertanahan? Pak, izin aja dong, Pak. Ya. Tadi kan sempat dibahas hak pakai terbagi dua ya, Pak ya. Hak pakai publik sama satu lagi. Itu diatur di mana ya, Pak ya? Di dalam, kalau dulu diatur di dalam PP nomor 496. Jadi kalau di PP 496 itu nyebutnya hak pakai publik sama hak pakai privat. Hak pakai privat itu berarti dimiliki oleh subjek hukum privat. Kalau publik itu subjek hukum publik. Gitu. Nah, apa bedanya? Kalau yang privat itu selain digunakan, dia juga bisa untuk mengasingkan atau memindah tangankan kepada pihak lain. Tapi kalau yang publik itu hanya bisa digunakan saja. Nah, terus bedanya yang kedua adalah kalau yang privat ada jangka waktunya, kalau yang publik nggak ada jangka waktunya. Nah, terus PP 496 kan sudah nggak berlaku setelah adanya PP nomor 18 tahun 2021. Istilah publik sama privat itu diganti. Hak pakai publik itu hak pakai yang berjangka waktu namanya kalau sekarang. Hak pakai publik itu hak pakai yang selama dipergunakan. Ya, itu. Nah, tadi kan juga ada saya singgung ya pertanyaan apakah boleh dijadikan jaminan gitu ya. Coba nanti Mbak Mutiara lihat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan itu di pasal 4-nya kalau nggak salah itu menyebutkan ada hak pakai yang menurut sifatnya bisa dijadikan jaminan utang. Maksudnya adalah apa? Hak pakai privat atau kalau yang sekarang nyebutnya hak pakai yang berjangka waktu. Itu Mbak Mutiara. Oke. Ada lagi Mbak Mutiara? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak Umar. Ada yang lain untuk politik pemutanan? Tidak ada. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya ini, karena pertemuan terakhir ya untuk kuliah saya di politik pemutanan, tapi kalau misal teman-teman masih mau bertanya, saya terbuka gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang kalian kurang paham, karena saya pengajar agraria, mata kuliah ini penting enggak? Karena kembali lagi nanti kaitannya dengan tugas dan fungsi kalian sebagai notaris dan PPAT tidak jauh dari tanah gitu. Jadi saya harap kalian
lebih paham gitu ya terkait dengan tanah. Oke, kalau sudah saya akhiri dulu untuk politik hukum pertanahannya, kita geser ke mata kuliah lain ya.